Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan suratul Al-Fatihah dengan mengharapkan keberkahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja saya pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Educational Psychology of Foundation for Teaching. Nah, materi ini memiliki 3 bagian, yaitu What makes a good teacher? What is the role of research in educational psychology? Dan yang terakhir ada How can I become an intentional teacher? Sebelum saya membahas ketiga bagian tersebut, saya ingin bertanya nih, apa sih psikologi pendidikan itu? Tahu nggak sih teman-teman? Ya, benar. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis yang mempelajari tentang belajar, pembelajaran, dan juga mengajar. Psikologi pendidikan melakukan penelitian tentang sifat siswa dan metode pengajaran yang efektif untuk membantu pendidik memahami prinsip-prinsip pembelajaran dan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk berpikir kritis tentang keahlian mereka dan membuat keputusan pengajaran yang akan berhasil bagi siswa mereka. Kemudian ada what makes a good teacher? Nah, what makes a good teacher? Kita semua tentu tahu ya bahwa pengajaran yang baik sangatlah penting, tetapi apa yang membuat guru yang baik menjadi lebih efektif? Apakah dengan menciptakan suasana yang hangat, asik, dan kemampuan untuk peduli kepada siswa dan menghargai keberagaman mereka? Atau apakah dengan adanya perencanaan, kerja keras, dan disiplin diri? Atau dengan kepemimpinan, antusiasme, kecintaan belajar, dan kemampuan berbicara yang baik? Nah, semua itu diperlukan ya teman-teman untuk menjadi guru yang baik. Namun, ada beberapa hal lagi yang membantu guru untuk menjadi baik atau pengajarannya menjadi lebih efektif. Yang pertama, mengetahui materi pelajaran. Hal pertama yang harus dimiliki seorang guru adalah beberapa pengetahuan atau keterampilan yang tidak dimiliki pelajar. Namun, perlu diketahui bahwa pengetahuan materi pelajaran tidaklah cukup, melainkan pengetahuan tentang cara mengirimkan informasi dan keterampilan itu sendiri. Misalnya, kita punya seorang guru yang sangat brilian, berwawasan luas, namun ketika beliau mengajar, kita kerap kali sulit dalam memahami apa yang beliau sampaikan. Nah, itulah mengapa pentingnya kita memiliki pengetahuan tentang cara mengirimkan informasi dan keterampilan itu sendiri. Kemudian ada menguasai keterampilan mengajar. Hubungan antara apa yang guru ingin siswa pelajari dan pembelajaran siswa yang sebenarnya disebut dengan instruksi atau pedagogi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu pedagogi? Baik, pedagogi adalah ilmu atau seni mengajar, menunjuk pada strategi pembelajaran atau gaya mengajar. Instruksi yang efektif bukanlah masalah sederhana dari satu orang dengan lebih banyak pengetahuan yang kemudian mentransmisikan pengetahuan itu ke orang lain. Instruksi yang efektif juga menuntut penggunaan banyak strategi. Contohnya nih, seorang guru mengajar suatu mata pelajaran. Guru tersebut harus mencari tahu apakah siswa memiliki kemampuan dasar terkait pelajaran tersebut. Guru harus menggunakan strategi pengajaran yang membantu siswa mengingat apa yang telah diajarkan dan juga harus memastikan bahwa siswa tertarik dan termotivasi untuk belajar pelajaran tersebut. Nah, kemudian ada dapatkah pengajaran yang baik diajarkan? Pengajaran yang baik harus diamati dan dipraktikkan. Tetapi ada
prinsip-prinsip pengajaran yang baik yang perlu diketahui guru, yang kemudian dapat diterapkan di kelas, yaitu ada self-knowledge and self-regulation, yang mana pengetahuan tentang mata pelajaran dan sumber pengajaran. Kemudian ada decision making, keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan ada reflection, keterampilan mengajar dan komunikasi, dan yang terakhir ada application of education research, pengetahuan siswa dan pembelajaran mereka. Selain itu, guru menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat seperti mempertahankan momentum dalam pelajaran, atasi masalah perilaku dengan menggunakan intervensi paling ringan yang akan berhasil dan selesaikan masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Contohnya nih, di saat guru mengajar ada dua siswa yang sedang mengobrol dan tidak memperhatikan. Kemudian guru perlahan berjalan ke arah mereka tanpa melihat mereka. Kemudian melanjutkan pelajarannya sambil berjalan gitu ya. Kemudian otomatis para siswa ini berhenti mengobrol dan akhirnya memperhatikan guru. Kemudian ada guru intensional. Intensionalitas berarti melakukan sesuatu karena suatu alasan dengan sengaja. Guru yang intensionalitas terus-menerus memikirkan hasil yang mereka inginkan untuk siswa mereka dan tentang bagaimana ketika keputusan yang mereka buat menggerakkan anak-anak menuju hasil tersebut. Seorang guru perlu memahami tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Seorang guru juga perlu memahami bagaimana pembelajaran, memori, keterampilan, memecahkan masalah, dan kreativitas diperoleh dan bagaimana mempromosikan akuisisi mereka. Guru perlu mengetahui cara menetapkan tujuan, mengatur kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan tersebut, dan menilai kemajuan siswa menuju tujuan tersebut. Selain itu, guru juga perlu tahu bagaimana memotivasi anak-anak, bagaimana menggunakan waktu kelas secara efektif, dan bagaimana menanggapi perbedaan individu di antara para siswa. Kemudian ada keterampilan abad 21. Siswa membutuhkan pengalaman yang luas dengan teknologi. Namun, dengan teknologi saja tidak cukup. Mereka juga membutuhkan pengalaman luas bekerja dalam kelompok, memecahkan masalah, dan belajar membaca kritis dan berpikir kreatif. Kemitraan telah menciptakan kerangka kerja yang mengorganisir keterampilan abad ke-21 dalam 4 kategori. Yang pertama, mata pelajaran inti dan tema abad ke-21, yaitu seperti seni bahasa, matematika, sains, kesadaran global, dan literasi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan belajar dan motivasi, seperti kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan yang ketiga ada keterampilan informasi, media, dan teknologi. Terakhir ada keterampilan hidup dan karir, seperti inisiatif dan pengarahan diri sendiri. Kemudian ada pokok umum dan standar siap perguruan tinggi dan karir. Setiap negara bagian juga memiliki penilaian sendiri tentang pencapaian standar tersebut. Umumnya menggunakan tes pilihan ganda dan kriteria kelulusannya sendiri. Negara bagian lain menciptakan standar siap kuliah dan karir mereka sendiri. Dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana siswa bergerak dan menuju kesuksesan di perguruan tinggi dan karir. Dan untuk juga menggerakkan guru dan sekolah menuju pendekatan inovatif untuk mengajar sejalan dengan persiapan untuk sukses di perguruan tinggi dan karir di abad 21. Standar tersebut menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama nih ada pemecahan masalah yang fleksibel dan kreatif. Yang kedua yaitu kemampuan menggunakan teknologi. Ketiga, kemampuan untuk berpartisipasi dalam diskusi aktif, kelompok kecil, dan seluruh kelas. Yang keempat ada fokus pada menulis, berbicara, dan berargumen. Kemudian ada penyelarasan standar dengan perguruan tinggi dan kesiapan karir. Yang kemudian ada lagi fokus membaca teks-teks klasik maupun teks-teks baru dan multikultural.
Dan yang terakhir ada fokus dalam matematika, pada pembacaan masalah dalam konteks dunia nyata, penalaran matematis, dan precision dan argumentasi. Kemudian, apa peran penelitian dalam psikologi pendidikan? Nah, guru intensional adalah pemikir kritis yang cenderung memasuki ruang kelas yang dilengkapi dengan pengetahuan tentang penelitian dalam psikologi pendidikan. Satu masalah yang dihadapi psikolog pendidik adalah bahwa hampir setiap orang memiliki jelasan tentang subjek psikolog pendidikan. Untuk alasan ini, psikolog pendidikan profesional sering dituduh mempelajari hal-hal yang sudah jelas. Tujuan penelitian dalam psikolog pendidikan. Tujuannya yaitu untuk memeriksa pertanyaan yang sudah jelas dan pertanyaan yang kurang jelas secara hati-hati. Dengan apa? Dengan menggunakan metode objektif untuk menguji gagasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada pembelajaran. Kemudian, nilai penelitian dalam psikologi pendidikan bagi guru. Seorang guru bisa memberikan sebuah penghargaan atau apresiasi kepada murid yang kehadirannya lengkap. Sedangkan untuk seorang siswa yang kurang mampu, guru dapat memberikan sebuah motivasi dan uang insentif atau bantuan kepada murid yang tidak mampu. Atau bisa juga dengan langsung konfirmasi kepada kepala sekolah perihal bagaimana anak tersebut ke depannya. Kemudian penelitian program efektif. Kita harus memutuskan bagaimana mengenali masalah dan isu, bagaimana mempertimbangkan situasi dari berbagai perspektif, dan bagaimana memanggil pengetahuan profesional yang relevan untuk merumuskan tindakan, bagaimana mengambil tindakan yang paling tepat, dan menilai konsekuensinya. Kemudian ada bagaimana bisa menjadi guru intensional. Nah, guru intensional adalah guru yang memiliki keinginan dan niatan yang baik untuk melakukan apapun didasari oleh niatnya dan mampu memberikan perubahan kepada anak didiknya. Dengan perubahan dari awal belajar sampai dia bisa menguasai pelajaran atau mahir dalam menguasai pelajaran. Nah, kemudian bagaimana menjadi guru intensional, yaitu dengan dua cara, yaitu dengan guru yang bersertifikat. Di Indonesia, setidaknya harus lulus dari perguruan tinggi dalam waktu 4 tahun atau setara dengan S1 disertai kursus tertentu dan harus memiliki pengalaman mengajar yang memuaskan, serta lulus ujian sertifikasi guru atau ujian lisensi. Kemudian yang kedua ada keterampilan mengajar. Bagaimana caranya kita mempunyai beberapa keterampilan atau pengalaman mengajar tersebut, yaitu pertama dengan mencari mentor, bisa dilakukan di lingkungan sekolah dengan guru yang sudah berpengalaman. Caranya yaitu mengamati mereka mengajar atau bisa juga dengan berdiskusi maupun berkonsultasi. Kemudian yang kedua yaitu mencari pengembangan profesional. Yang dimaksud yaitu dengan segala macam lokakarya guru di berbagai topik yang mana mencakup semacam pembinaan atau tindak lanjut. Kemudian ada berbicara mengajar. Yang dimaksud di sini yaitu seperti sharing pengalaman. Nah, sharing pengalaman ini contohnya seperti menceritakan kesuksesan, kegagalan, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan mengajar. Dan yang terakhir itu publikasi dan asosiasi nasional. Publikasi yang dimaksud adalah memperbanyak membaca jurnal yang berorientasi dengan skill-skill yang harus dikuasai. Contohnya, jurnal khusus mata pelajaran seperti guru membaca dan guru matematika. Selain itu, bisa juga memeriksa asosiasi profesional di bidang minat. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Baik. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu guru yang baik harus menguasai pelajaran yang akan diajarkan dan telah menguasai keterampilan pedagogis. Apa tadi itu pedagogis? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, benar sekali. Ilmu mengajar.
Nah, seorang guru juga menggunakan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pengambilan keputusan dan pengajaran mereka. Penelitian dalam psikologi pendidikan berfokus pada proses di mana informasi keterampilan, nilai, dan sikap dikomunikasikan antara guru dan siswa di kelas dan pada penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk praktik pembelajaran. Sebelum kita dapat menjadi guru intensional, kita harus menjadi guru bersertifikat serta mengembangkan keterampilan mengajar sebagai guru. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Karena sudah paham semua ya. Kalau begitu saya tutup saja pembelajarannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.